Saya ini the framers of the Constitution. Iya. Saya ini ikut merumuskan. Iya, iya. Kalian itu ngerti apa? Kalian ini nggak dipilih oleh rakyat. Goblok-goblok nggak ngerti gitu loh. Membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut Undang-Undang Dasar final dan mengikat. Contohnya di seluruh dunia di mana? Tolong yakinkan kami. Kalau kamu ini baru 26 orang, ini belum pada botak, tolong cari yang botak. Saya bilang, yakinkan kami. Gitu, Gus Dur tuh original. banyak sekali masalah, sampai terakhir saking dia kesel nggak bisa mengendalikan DPR, dia bubarkan dengan dekret membubarkan DPR. Banyak sekali malaikat itu. Hakim MK-nya cuma 9. Jadi agak sedikit lebih tinggi dari malaikat. Di bawah Allah ada 9 hakim. Gitu saya bilang. Kenapa? Prof, tapi kenapa? Ini menarik nih, kita lanjutin aja ya. Nah. Tapi kenapa Gus Dur yang terkenal kepiawaiannya sebagai buaya langit dalam percaturan politik, itu akhirnya bisa tumbang juga oleh orang-orang yang dia bilang sebagai taman kanak-kanak itu, Bro. Ya makanya. Apa yang bikin kesaktian Gus Dur tidak terjadi lagi, Bro, dia ketika tahun 2001 Amin Rais Juli. sama Megawati mengkhianati dia. Gitu loh. Dia yang minta saya jadi presiden, dia juga yang menjatuhkan. Gitu. Nah, kolaborasi dengan Megawati, mengiyakan gitu. Jadi Amin Rais dan Megawati dianggap berkhianat sama dia. Kan gitu. Ya. Nah, karena sesudah dia jadi presiden, dia ngambil keputusan banyak sekali yang kontroversial. Belum apa-apa membubarkan Departemen Sosial, Departemen Penerangan, mengubah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan jadi Depdiknas. Jadi padahal yang namanya struktur pemerintahan itu sampai ke daerah, sampai ke kecamatan, efeknya itu. Apalagi sekolah, ganti nama, ganti merek, ya kan? Ganti semua. Itu ganti pelang, ganti cap, ganti buku, ganti. Karenanya pada tahun 2001 perubahan pasal mengenai Kementerian Negara diatur di pasal 17 gara-gara Gus Dur itu. Ya, nggak bisa seenaknya. Nggak bisa seenaknya. Struktur pemerintahan bukan hak prerogatif presiden. Yang prerogatif presiden itu orangnya. Gitu, strukturnya pembentukan, pengubahan, dan pembubaran diatur dalam undang-undang. Nah, itu bunyinya. Ya, kalau sekarang boleh lagi, Prof. Karena undang-undangnya baru diganti. Karena undang-undangnya membolehkan. Jadi itu undang-undang, ya kan, menyalahi niat di original intent dari pasal 17. Undang-undang Kementerian Negara yang baru? Yang baru ini. Jadi dibebaskan kepada presiden mau berapa maunya, mau apa istilahnya, terserah. Ya, jadi undang-undangnya sudah memberi legalitas begitu, ya enak jadi presidennya. Bikin kabinet, menyaingi kabinet Pak Bung Karno, 111 menteri ini 109. Nah, tapi itu urusan lain lah. Nanti urusan lain. Bicara sejarah. Iya. Sejarah jadi Gus Dur tuh banyak sekali masalah, sampai terakhir saking dia kesel nggak bisa mengendalikan DPR, dia bubarkan dengan dekret membubarkan DPR. Nah itu yang jadi masalah. Nah, padahal dia udah banyak kasus. Misalnya ada memorandum 1, memorandum 2 yang menuntut pertanggungjawaban Presiden Gus Dur mengenai Bulog Gate. Nah, dianggap dia menyalahi aturan dan untuk itu dia bisa diimpeach, diberhentikan. Nah, prosesnya dulu nggak pakai impeachment melalui MK. Dia pakai memorandum 1, memorandum 2. Nah, proses memo 1, memo 2 ini udah selesai. Ini sudah terpenuhi syarat bahwa Gus Dur dianggap bersalah. Lalu secara politik di putingnya itu sudah kalah dia, dan juga di memorandum 2 kalah juga, PKB-nya nggak bisa mengendalikan teman-teman yang lain. Maka udah 2 kali kalah nih, ya kan?
Nah harusnya sesudah memorandum 2 terbukti, langsung sidang istimewa pemberhentian. Tapi menjelang pemberhentian, dia bubarkan DPR. Lewat dekret. Dengan dekret. Lalu sidang istimewa diselenggarakan. Atas dasar dekret, Presiden Gus Dur diberhentikan. Nah, TAP MPR yang memberhentikan Gus Dur sama sekali tidak menyinggung lagi Memo 1, Memo 2, Memorandum 2. Padahal ini proses hukum yang resmi. Ya. Harusnya ini penambah saja. Memo 1 terbukti, Memo 2 terbukti, ditambah lagi dekret, maka dia diberhentikan. Harusnya begitu. Tapi TAP MPR yang memberhentikan Gus Dur tidak menyinggung lagi. Yang Memo 1 dan 2 langsung dekret. Nah sebetulnya itu menyalahi aturan. Pemberhentian Gus Dur secara yuridis keliru. Karena dia memberhentikan presiden tidak melalui Memo 1, Memo 2. Sedangkan yang Memo 1, Memo 2 yang udah selesai itu nggak dilanjutkan. Ngaco itu. Sidang MPR-nya terlalu emosional, mendadak langsung mau mecat gitu aja. Gitu. Jadi justru malah hidangan utamanya atau main course-nya karena dekretnya Gus Dur, bukan Memorandum 1, Memorandum 2 yang akhirnya harusnya menjadi prasyarat dari sidang istimewa. Iya. Sidang istimewa itu karena Memorandum 1 dan 2 sudah terbukti, dilanjutkan ke sidang pemberhentian, ditambah pertimbangan bahwa dia mengeluarkan dekret. Itu presiden tidak berwenang untuk membubarkan parlemen seperti sistem parlementer. Nah, tapi bicara itu Prof, itu kan gini, Presiden Gus Dur kan waktu itu juga menerbitkan dekret membubarkan parlemen, akan menyelenggarakan pemilu secara segera gitu kan, kemudian membubarkan, kalau nggak salah Partai Golkar juga dia bekukan kalau nggak salah Prof, dalam keputusan dekret itu. Enggak, hanya DPR. Hanya DPR aja Prof. Situ salahnya. Jadi penasihat-penasihat ahli di sekitar istana itu banyak ahli hukum yang keliru itu. Nah ini menarik. Harusnya, tapi ini kan kita menganalisa post factum. Post factum, ya, memang harus begitu Prof. Waktu itu lagi emosi kira-kira kan, nggak mikir komprehensif. Ya kan, yang di sekitar Gus Dur kan banyak ahli hukum. Kok nggak kepikir? Ada saya bilang, Marsulam, ada Gus, ada Mahfud MD, itu ahli-ahli hukum tata negara. Nah makanya, tapi nggak kepikiran. Harun Al-Rashid, Profesor. Nggak, dia nggak di sana. Mahfud sama Marsulam. Iya, nggak kepikiran. Nah, harusnya kalau misal dekret itu membubarkan Golkar, otomatis DPR itu nggak bisa berfungsi. Karena mayoritas anggotanya itu Golkar. Gitu gak? Nah, kalau anunya nggak bisa berfungsi, MPR juga nggak bisa berfungsi sehingga dia nggak bisa diberhentikan. Nah, kalau gitu dia nggak bisa diberhentikan oleh MPR karena nggak cukup anggota. Jadi kalau hanya membubarkan Partai Golkar itu menjadi celah konstitusional untuk Gus Dur untuk bisa bertahan. Jalan terus. Tapi saking emosinya dia bubarkan DPR. Ngawur itu. Prof, bukannya ada presiden dulu ketika ini kan merujuk pada apa yang pernah dilakukan Bung Karno pada dekret tahun 59 kan Prof, yang didukung sama Jenderal Nasution waktu itu. Apa yang bikin ini kan ada presidennya Prof dalam konstitusi, dalam perjalanan politik konstitusional kita. Itu yang dijadikan rujukan. Tapi konteksnya kan beda. Ini sudah ada proses pemakzulan, sudah ada proses hukum. Orang menuntut pertanggungjawaban kasus Bulog Gate itu. Nah, terbukti Gus Durnya bersalah. Sudah ada Memorandum 1, sudah ada Memorandum 2. Kenapa nggak diterusin? Ditambah dekret pembubaran DPR yang tidak sah, langsung diberhentikan. Kan gitu mestinya. Nah, ini enggak. Ya kan ini case baru, proses baru. Nah, jadi ada masalah dari segi legal. Ya kan? Nah, tapi dari segi dekretnya ya dia meniru dekret 5 Juli yang berhasil. Akhirnya kalau dalam sejarah kemudian diakui, akhirnya ya jadi benar. Jadi konvensi. Itu pun sebenarnya salah dulu Prof ya. Itu juga salah, Bung Karno itu. Inkonstitusional juga sebenarnya. Cuma karena secara politik beliau menang. Iya. Jadi sebenarnya karena
Dekret Presiden 5 Juli 59 itu dibungkus dalam bentuk Kepres 150 tahun 59. Jadi bayangkan Kepres, ya kan, membubarkan konstituante dan memberlakukan Undang-Undang Dasar Proklamasi. Padahal konstitusi kita yang berlaku Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Enggak benar itu dari segi konstitusional. Cuma bisa berlaku dan diakui dan dianggap jadi kebenaran karena secara politik menang. Secara politik menang. Prof, tapi itulah hukum politik. Nah, apakah betul? Jadi makanya ada teori yang sumber hukum itu selain konstitusi, peraturan perundang-undangan, ada namanya jurisprudensi, ada yang ketiga doktrin, kemudian konvensi. Konvensi itu bisa jadi sumber hukum. Konvensi itu misalnya gimana, Pak? Termasuk Constitution Convention, kebiasaan ketatanegaraan. Yang awalnya dulu melanggar, tapi karena sudah jadi kebiasaan lama-lama dianggap benar. Misalnya tanggal 16 Agustus ada sidang umum MPR. Pidato kenegaraan. Lalu ada penyampaian nota keuangan RAPBN. Itu nggak ada dalam konstitusi, tidak ada undang-undangnya. Tapi jadi kebiasaan ketatanegaraan. Sejak zaman Pak Harto? Sejak zaman Bung Karno. Oh, sejak zaman Bung Karno? Zaman Pak Harto, ya. Sejak Orde Baru. Nah, itu contoh konvensi. Konvensi ya, Prof. Jadi apa kebiasaan yang kemudian menjadi hukum baru gitu, Prof, ya? Ya, penyimpangan yang kemudian jadi kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan ketatanegaraan itu sudah biasa berkali-kali. Kalau konvensi, ya, baru pertama itu sudah konvensi. Kalau dia diterima, ya kan, besar kemungkinan atau ada kemungkinan konvensi itu pertama kali melanggar. Tapi karena lama-lama, ya kan, diterima, jadi kebenaran. Jadi benar. Nah, jadi kebiasaan. Nah, betulkah, Prof, lembaga tinggi negara yang Prof Jimli pimpin, Mahkamah Konstitusi, adalah bentuk pertanggungjawaban, koreksi sekaligus dan memitigasi tadi mungkin bencana politik konstitusional yang pernah kita alami itu, Prof. Karena Presiden Gus Dur yang diturunkan itu betul. Muncullah betul. MK yang Prof Jimli pimpin. Betul, Prof. Gimana, Prof? Jadi pertama kali muncul kesepakatan membentuk MK itu karena Gus Dur diberhentikan tanpa proses hukum. Kan banyak pendukung Gus Dur menuntut proses hukum dong. Masa hanya proses politik. Nah, itu kan. Kalau proses politik kan hanya jumlah suara di MPR. Tapi proses hukumnya mana? Dia kan tidak terbukti bersalah gitu. Ya kan? Walaupun memorandum 1 dan 2 itu sudah terbukti, tapi ini kan tetap forum politik. Nah, itu kan. Nah, jadi ada ide sesudah kasus Gus Dur, apalagi tahun 2001 kita udah sepakat mengadakan pemilihan presiden secara langsung. Jadi di ketentuan mengenai pilpres langsung itu di 2 perubahan. Perubahan 3 tahun 2001 dan perubahan keempat. Waktu perubahan perubahan ketiga itu pengaturan pasal-pasal mengenai putaran pertama. Nah, ketentuan mengenai putaran kedua itu diatur di perubahan keempat tahun 2002. Jadi pada tahun 2001 itu ya sudah disepakati presiden ke depan itu dipilih langsung oleh rakyat. Timbul masalahnya kalau kemarin kita dipilih oleh presidennya dipilih oleh MPR, maka MPR yang menyidangkannya. Kalau nanti sudah dipilih langsung, nggak bisa dong masa MPR yang memberhentikan. Nah, gitu kan. Dia tidak lagi tempat bertanggung jawab bagi presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Jadi timbul ide, bagaimana kalau kita bikin mahkamah yang tersendiri di luar Mahkamah Agung, namanya Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi disepakatilah bahwa kita akan mendirikan MK. Baru sesudah kesepakatan warawiri kemana-mana mengumpulkan ahli, termasuk saya bolak-balik diundang, ya kan? Dan bahkan saya juga keliling kemana-mana itu, ya kan? Ke Austria, ke
Jerman, ke MK pertama di Austria. Untuk Apa aja ini kerjaannya gitu untuk loh. belajar. Iya, ini studi banding. tugasnya apa aja studi banding. Nah, tapi studi banding beneran, nggak Iya, studi banding bukan sekarang. Iya, iya. Hasilnya ada beberapa variasi. Ya, antara lain apa yang saya tulis kemudian dalam buku Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara. Oke. Itu ragam sistem konstitusional MK itu macam-macam variasinya. Akhirnya yang kita pilih adalah seperti yang sekarang, lembaga yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung. Lalu kewenangannya ada 5, menguji undang-undang, perselisihan tentang hasil pemilu, perselisihan lembaga negara, kemudian pembubaran partai dan impeachment presiden, pemakzulan. Nah, 2 yang terakhir ini belum ada kasusnya. Yang banyak yang 3 ini. Oke. Ya, jadi itu gara-gara kasus Gus Dur. Pemicunya kasus Gus Dur. Dan akhirnya kita punya Mahkamah Konstitusi. Akhirnya Prof, ya? punya Mahkamah Konstitusi. Iya, iya. Nah, ini Mahkamah Konstitusi pertama di abad ke-21. Mahkamah Konstitusi pertama di abad 20 tahun 1920. Oke. Di Austria. Mahkamah Konstitusi terakhir selama abad 20 itu Thailand. 1998 kita lagi ribut dia bikin MK. Iya. Sesudah abad 21 kita yang pertama. Yang pertama. 2003. Makanya saya bilang MK ini adalah MK ke-79 dalam sejarah. Tapi di abad ke-21 kita nomor 1. Itulah. Harus ada angle politiknya itu. Iya, supaya ada kebanggaan. Iya, kita nomor 1 di abad ke-21. Nah, gitu. Bicara soal MK nih Prof, nih kan hakim-hakim konstitusi kita yang mulia ini kan ya mau bagaimanapun kan ya junior-juniornya Prof Jimli lah. Dan melihat MK sekarang gitu Prof, ini kan MK beberapa waktu terakhir baru memunculkan juga keputusan-keputusan yang mendapatkan banyak pujian lah, tepuk tangan. Selain pertama itu yang threshold diturunkan. Kamu setuju tuh ya? Bukan diturunkan, 0%. Ditiadakan, dihapus. Ya, tidak. Jadi bisa jadi capres nanti. Inkonstitusional. Nah, itu nanti saya meminta pandangannya Prof Jimli. Yang kedua, kalau nggak salah menjelang pilkada, ini juga membuat game changer dalam proses pilkada kemarin. Threshold calon kepala daerah diturunkan. Dan partai non parlemen bisa ikut menyumbang threshold dalam pencalonan. Ini kan sebuah breakthrough gitu. Tapi kan kita tahu juga Prof, beberapa waktu sebelumnya di akhir 2023 Prof Jimli sendiri yang kemudian menyidangkan dalam MK itu ada putusan 90 yang kemudian sampai sekarang masih dianggap celah dan masih mendapatkan cemoohan. Penyebab masalah gitu ya. Sebagai biang keladi. Dan akhirnya ribut sampai sekarang ini nggak berhenti. Nah itu katanya biang keladinya itu. Dan Rocky Gerung segala macam senior kita bilang kan ada yang bilang mahkamah keluarga, ada yang bilang mahkamah konstipasi ya kan, bukan konstitusi, konstipasi macam-macam. Tapi Prof Jimli melihatnya gimana? Hakim MK-nya masih sama. Dari hakim MK yang dianggap mahkamah keluarga dan mahkamah konstipasi itu sekarang juga melahirkan putusan yang dianggap menjadi terobosan baru dalam demokrasi. Sekarang wibawanya, kepercayaannya sudah kembali sekarang, udah normal. Banyak orang udah kembali percaya. Ya sejak pemilu lah, sesudah pemilu ketuanya diganti, ya kan? Maka orang mempercayakan pengambilan keputusan ke MK, termasuk capres-capres, ya kan? Awalnya semua partai kan nggak pada mau. Misalnya ada statement dari partai, kami tidak mau berperkara di MK. Kita mending bikin angket di DPR. Nah, mau bikin angket. Angket kepada presiden yang ujung-ujung dari angket itu pemakzulan. Ya kan? Sama juga ke MK juga. Gitu loh. Tapi saking emosinya, ketidakpercayaan masyarakat luas itu kepada MK itu rusak-rusakan. Nah, sampai kemudian kita buat pemeriksaan, saya diminta jadi ketua majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah, maka kita kukuhkan permohonan banyak orang itu benar,
Tapi sanksinya diberhentikan ketuanya dari ketua. Bukan diberhentikan sebagai anggota. Iya. Apalagi sesuai dengan tuntutan banyak pihak itu supaya membatalkan Putusan 90. putusan 90. Yang final and binding itu sebenarnya. Dan memang di dalam undang-undang ada pasal yang mengatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Lupa saya pasalnya, mungkin 17 juga kali. Nah, di situ diatur. Kalau ada hakim punya hubungan keluarga dengan para pihak yang berperkara, dia diwajibkan nonaktif dari perkara itu. Oke. Dia harus mundur. Kalau Dari dia perkara dari persidangan itu. Kalau dia tetap melaksanakan tugasnya sebagai hakim, sedangkan semua orang tahu, dia tahu bahwa dia ada hubungan kepentingan, okay? Maka putusan majelis yang dia pimpin dianggap tidak sah dan harus disidangkan ulang oleh majelis yang berbeda, yang dia tidak ikut lagi. Jadi ketentuan undang-undang kekuasaan kehakiman itu tegas sekali. Itu loh. Dan itu dijadikan rujukan bagi para pemohon. Supaya MK membatalkan putusan 90. 90. Gitu. Gitu Tekanan kan? Ada pada pundaknya Prof. Jimli. Semua kayak kan begitu. Sebagai pengadil ini kan. Profesor-profesor dari seluruh Indonesia kumpul. Yes. Gitu kan. Setiap hari itu. Media tuh Prof. Nah, makanya saya bilang begini. Tolong kalau masih ada lagi profesor doktor yang botaknya 3 kali saking pinternya masalah ini. Tolong diajak ke sini. Meyakinkan kami bertiga bahwa majelis kehormatan yang tugasnya untuk mengadili soal etika ini berwenang membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut Undang-Undang Dasar final dan mengikat. Contohnya di seluruh dunia di mana? Tolong yakinkan kami. Kalau kamu ini 26 orang, ini belum pada botak, tolong cari yang botak. Saya bilang, yakinkan kami. Karena tidak ada sejarahnya. Ini kan kita berurusan dengan etika. Bukan berurusan dengan putusan MK yang sudah final. Kita harus bedakan ini. Jadi kalau dianggap Prof. Jimli itu mengakibatkan ambiguitas politik berkepanjangan setelah itu. Saya ini dianggap, apalagi waktu ada saya ngomong apa tentang pupu papa. Profesor pupu papa. Kan gitu. Nah, tapi bagaimana? Ini masyarakat kita ini harus dibuat rasional. Jadi majelis kehormatan itu menilai perilaku etik dari orang yang membuat keputusan. Tapi tidak menilai keputusannya. Tapi itu aja kan dianggap belum memenuhi katanya rasa keadilan publik. Wah, hakim MK-nya masih cuma dimundurkan. Itu jadi ada yang agak moderat sedikit. Menuntut. Moderat atau moderat, Prof? Moderat sedikit. Lebih moderat dari menuntut pembatalan putusan. Iya, moderat belum bisa Anwar Usman harus diberhentikan dari anggota. Nggak boleh lagi ada di situ. Ini orang harus dijauhkan dari Mahkamah Konstitusi. Berbahaya kan? Nah, kami bertiga itu ada satu yang berpendapat begitu, Bintan Saragih. Saya bilang bagus. Karena suara publik mayoritas seperti yang Pak Bintan pikirkan. Tapi membuat putusan itu pengadilan ataupun pengadilan etika ini bukan soal benar salah. Bukan hanya menang kalah. Siapa dimenangkan, siapa dikalahkan. Bukan hanya soal benar salah. Surga neraka, bukan. Ini urusan kebermanfaatan. Solusi apa bukan. Putusan kita itu harus adil, pasti, dan solutif. Itulah 3 tujuan hukum yang harus kita pahami sama-sama. Boleh jadi kalau kita mengikuti kemarahan publik, ini yang benar, pecat dia dari anggota. Bahkan putusan MK kita batalkan. Gitu. Kalau mau mengikuti orang marah. Orang marah itu bukan sumber kebenaran. Sebab kata Rasulullah, kalau orang lagi marah, dilarang sholat. Nabi Muhammad itu melarang orang sholat, padahal sholat adalah kewajiban setiap orang 5 kali sehari. Itu dilarang.
Maka Nabi Muhammad menyuruh orang marah itu wudhu, tapi jangan sholat. Maksudnya wudhu itu kenapa? Dingin dulu kepala lo. Kalau kepala kamu sudah dingin, nah nanti baru sholat. Ya, ya. Jadi orang marah itu nggak boleh dijadikan referensi untuk membuat keputusan. Sebanyak-banyak orang marah, 90% orang marah, tapi ada 10 orang yang diem. Tenang, dia diem. Yang benar itu yang 10 orang itu. Gitu loh. Jadi jangan mengikuti maunya orang marah. Kamu kalau marah-marah di rumah, bilang tuh sama istri, jangan ikutin kehendak orang marah. Gitu. Sholat aja nggak boleh. Sholat aja nggak boleh. Apalagi diikutin. Nah, makanya saya terangkan sama Pak Anu, begini. Ini kalau diberhentikan dia dari anggota, ada masalah. Kalau diberhentikan sebagai anggota, harus ada kepres. Kalau ada kepres, maka surat kepres itu harus ditandatangani dari MK. Dan itu ketua MK. Ngirim surat kepada presiden yang kebetulan kakak iparnya. Kakak ipar pasti nanya, ini sudah final apa belum? Pasti begitu. Seknek akan tanya, sudah final apa belum? Kakak ipar lewat seknek. Iya, seknek. Nah, masalahnya kalau ditanya final apa belum, dia berhak menggugat. Tidak puas dia, buktinya dia ke pengadilan Tun. Sampai akhir pemilihan umum masih bandingnya masih jalan di pengadilan tata usaha negara. Oke? Itu baru cuma diberhentikan sebagai ketua. Sebagai ketua. Artinya kalau dia diberhentikan sebagai anggota sampai pemilu berakhir, ketua MK belum berganti. Masih dia. Kepres belum keluar. Apa begitu solusi yang mau kita harapkan? Maka tidak ada orang berperkara di MK kalau ketuanya belum ganti. Maka meskipun nampaknya paling ringan, tapi ini sudah sangat realistis. Sangat efektif dan benar. Karena kita tujuannya mengembalikan kepercayaan publik, bukan menghukum orang. Beda dengan pengadilan hukum. Tujuannya memenjarakan orang, membalas kesalahan. Kalau tujuan peradilan etik itu mengembalikan public trust kepada institusi. Nah, sesudah itu kita berhentikan sebagai anggota, pertama. Yang kedua, nanti pemilihan ketua dia tidak boleh dipilih lagi, kan bisa aja dia ikut pemilihan lagi. Dua, yang ketiga, dia tidak boleh lagi ikut sidang kalau perkaranya berkenaan dengan keluarganya dia. Satu, dengan PSI. Kalau ada PSI, pilkada, dia nggak boleh ikut. Dua, pilpres yang ada ponaannya, Gibran, dia juga nggak boleh ikut. Jadi, kita kunci di situ. Dah, diputus. Alhamdulillah hasilnya selesai. Nah, coba kalau dia diberhentikan sebagai anggota. Sampai sekarang, dia masih ketua. Karena proses bandingnya Bandingnya belum kelar. sampai kasasinya bolak-balik. Ini yang nggak publik pahami ya. Bahwa ada konsekuensi hukum dan politik atas putusan yang memenuhi hasrat tadi kemarahan publik. Kemarahan ini yang nggak dimengerti, tapi saya diemin aja sampai suatu hari insaf sendiri tuh orang marah-marah itu. Karena udah insaf. Mau diapain? Sekarang udah insaf belum? Kayaknya tinggal 10% yang belum insaf. Masih ada. Iya. Bro, tapi kalau melihat dua putusan sekarang sebelum kita bergeser ke topik politik yang lebih lumpur-lumpur ini ya, Bro. Ini Prof. Jimli melihatnya gimana? Ada gini, sebagian pengamat politik gitu ya menganggap bahwa wah ini MK terlalu maju, membuat norma baru. Aku nggak tahu apakah istilahnya ultra petita atau gimana, Prof. Membuat norma baru, membuat putusan politik, formula politik baru yang harusnya diputuskan oleh pemerintah dan parlemen. Mengubah threshold, meniadakan threshold, kemarin waktu pilkada juga menurunkan threshold. Putusan yang membuat sebenarnya itu bisa dilakukan dan harus dilakukan oleh sistem politik yang ada gitu. Prof. Jimli melihatnya gimana? Terlalu kemajon kalau bahasa Pak Jokowi benar. Terlalu kemajon MK ini. Kemajon ya? Kemajon. MK ini benar. Mungkin kita setuju dengan putusannya. Cuma kemajon. Prof. Jimli gimana ngeliatnya? Biasa itu kemajon, tidak kemajon itu kan bergantung bagaimana. Dari mana kita melihat kan? Iya. Yang jelas
sejarah MK di seluruh dunia selalu ada hiruk pikuk kayak gini, ya kan? Oh, ini tidak semua orang siap menerima adanya sistem judicial review, ya kan? Keberadaan MK selalu ada ketegangan. Tidak ada negara yang tidak mengalami ketegangan. Nah, ada yang berat, ada yang enggak. Misalnya ada satu di Rusia dan juga di Ukraina. Ada satu periode di mana para hakim itu sudah habis masa jabatan, pensiun. Nah, separuhnya lagi masih terus. Tapi separuhnya lagi harus rekrut yang baru. Tapi oleh pemerintah didiemin. Enggak diadakan rekrutmen yang baru. Sehingga selama satu periode itu enggak ada sidang. Enggak bisa sidang karena enggak cukup orang. Nah, itu cara para politikus di eksekutif dan legislatif, ya kan, memblokir keberadaan MK. Nah, itu terjadi karena kemarahan. Lagi-lagi nih. Biasa, jadi kemarahan para politikus itu, cara berpikir politisi itu suara terbanyak. Sedangkan keadilan itu suara sedikit. Gitu, tapi keadilan. Gitu loh. Jadi kuncinya MK itu mengawal konstitusi sebagai produk kesepakatan tertinggi. Ya kan? Ngawalnya judicial review gitu. Nah, kalau ada undang-undang atas nama mayoritas dibuat, disepakati, bila perlu aklamasi. Belum tentu benar itu. Kadang-kadang kompromi, yuk gitu loh. Ya kan? Nah, kompromi politik itu kadang-kadang untuk kepentingan jangka pendek, gitu kan? Maka tidak identik dengan kebenaran. Kayak misalnya soal umur aja kan itu ketika ditanya, nah, itu kan apa dasarnya itu juga debatable kan bro? Sesaat. Iya, betul. Ya kan, buat undang-undang dulu syarat jadi capres itu 35. Kemudian dinaikkan 40. Jadi 40. Kenapa? Nggak tahu juga kan? Kan? Nah, terus diturunin lagi melalui putusan MK. Ini kan soal piecemeal, ya kan? Nah, kepentingan sesaat. Jadi kadang-kadang keputusan mayoritas politik itu ya hasil kompromi yang belum tentu benar dan adil. Maka perlu ada pengimbang namanya MK meskipun dia cuma 9 orang. Kan logikanya selalu begitu. Kami ini dipilih 575 orang. Iya kan tidak dipilih oleh rakyat. Kok bisa membatalkan? Seluruh dunia kayak gitu. Kemarahannya. Iya, Yusuf Kala pun waktu dia wapres dia marah-marah. Suka marah-marah itu kayak gitu juga. Ini kan tidak dipilih oleh rakyat. Jadi saya suka dimaki-maki. Ini kayak malaikat aja. Iya kan? 9 orang ini kayak. Canda saya gampang aja. Begini ya, mohon maaf. Salah kalau dibilang kayak malaikat. Malaikat tuh banyak sekali. Banyak sekali malaikat itu. Hakim MK itu cuma 9. Jadi agak sedikit lebih tinggi dari malaikat. Di bawah Allah ada 9 hakim. Gitu sambil candanya gitu. Iya kan? Dan memang ya, itu kan. Bagaimana menjelaskannya? Kan susah, ini orang lagi marah ini. Ya kita ledek aja. Jadi ini tips untuk menghadapi orang marah nih ya teman-teman ya. Itu malaikat itu banyak banget. Nah ini cuma 9. Bahkan bukan 9, 6 orang cukup. Ya, yang lain dissenting opinion, 6 orang. Ibaratnya 5 orang pun bisa. 5 orang cukup. Jadi malaikat berapa? Banyak. Jadi ini agak di atas sedikit. dia mau makin marah, jawabannya ketawa malah. Udah selesai. Iya. Jadi di seluruh dunia kayak gitu. Tapi kan gini Prof, maksudnya ketika misalnya kemarin kritik, gimana ceritanya? Apakah orang hakim MK yang mulia ini ahli elektoral, ahli politik, sehingga bisa merumuskan threshold misalnya? Itu 7,5% itu hitungannya gimana? Di daerah yang sekian persen. Jadi ini kan hitungan yang sangat elektoral gitu. Judicial review ini tidak mengadili orang, tapi mengadili undang-undang, mengadili pasal. Ya. Materinya maupun cara dibuatnya pasal itu. Ya, nah itu uji material, uji formil. Lalu yang dipanggil itu semua ahli. Masing-masing pihak ini kan mendatangkan ahli. Berdebat di forum.
Beda dengan di Mahkamah Agung, tidak ada perdebatan. Ini ada perdebatan. Oh, kalau di Mahkamah Agung ruang sepi ya, Prof? Di Mahkamah Konstitusi itu ada perdebatan, cuma nggak masuk koran. Iya. Salah sendiri, kenapa kayak masukin koran di wartawan gimana sih ini? Padahal bisa diakses. Lebih bisa terbuka. Iya. Ya kan perdebatannya itu, waktu lagi sidang-sidang itu. Nah jadi belum tentu 9 hakim itu harus ahli semua. Misal, ada undang-undang ketenaga listrikan. Kami batalkan seluruhnya. Ini pernah terjadi. Ini zaman saya. Undang-undang ketenaga listrikan. Batalin semuanya. Undang-undang tentang narkotika itu. Yang hukuman mati itu. Dulu kalau nggak salah zaman Pak Mahfud atau Prof Jimli ya, BP Migas dibubarkan. BP Migas kayaknya diganti SKK Migas. Lupa saya. Kayaknya zaman saya itu. Zaman Prof Jimli Iya. kan? Prof Jimli juga yang membatalkan. Kan yang ahlinya kan bukan para hakim. Ahlinya itu kita undang. Bahkan kalau yang listrik itu ada yang dari Inggris, ahli dari Inggris. Bagaimana di negara lain. Kita undang video conference. Jadi 9 hakim itu jangan dianggap tahu segala-galanya. Dan tidak perlu juga. Meskipun di atas malaikat, di bawah Allah sedikit. Kan, Iya, di bawah Allah dikit. Iya, di atas malaikat. Agak jauh lah, cuman satu lantai lah di atas malaikat. Iya, kalau Allah agak jauh gapnya. Tapi kalau soal tenaga listrik, dia kan nggak ngerti juga. Dia harus dengar ini sih. Orang pakar hukum tata negara semua kebanyakan ibaratnya kan. Iya, ada hukum internasional dulu, ada Pak siapa nama itu Palguna. Iya. Waktu di periode saya itu macam-macam, ada ahli pidananya. Nah, jadi jangan membayangkan ini kayak segala-galanya nih hakim ini. Nah, dia kan mendengar juga semua pihak gitu. Makanya kritik orang gitu, Prof. Harusnya seperti Prof Jimli aja. Kalau misalnya dianggap undang-undang ketenaga listrikan itu melanggar konstitusi atau bertentangan dengan konstitusi, ya dibatalkan aja biar si pembuat undang-undang membuat lagi. Bukan kemudian MK lah yang memberikan norma atau putusan baru terhadap apa yang kalau undang-undang listrik itu begini. Kan uji material hanya menguji pasal. Materi. Kalau pasal itu bertentangan dengan konstitusi, maka pasal itu yang dihapus. Bukan seluruh undang-undang. Kalau uji formil, tata cara membentuknya salah, maka seluruh undang-undangnya. Itu bedanya material dengan formil. Tapi ada temuan baru waktu kita memutus undang-undang tenaga listrik. Ada 5 pasal yang terbukti bertentangan dengan undang-undang dasar. Tapi setelah diperiksa, ini 5 pasal ini, itu mewarnai semua pasal yang lain. Seandainya 5 pasal ini dibuang, kacau itu undang-undang. Akan menimbulkan ketidakpastian, menimbulkan masalah serius. Maka kesimpulannya ini pasal jantung. Maka akibatnya kita batalin seluruhnya. Dengan memberlakukan kembali undang-undang listrik yang dibatalkan oleh undang-undang ini. Jadi hidupkan lagi sampai terbentuk undang-undang baru. Perintah kepada pembentuk undang-undang segera membentuk undang-undang baru. Nah, gitu. Tapi, sebelum itu selesai, ini dipakai dulu. Tapi untuk membuat pasal-pasal baru lagi, Bro, seperti kedua, MK yang kedua, ini banyak yang salah paham. MK itu bukan positif, bukan mengadakan positif pasal, legislasi, tapi dia itu meniadakan pasal. Itu yang mempopulerkan istilah itu kan saya juga dulu. Benar. Itu dari Hans Kelsen itu pendiri MK pertama. Nah, kenapa saya sebut begini? Karena ada salah paham kolega saya namanya Dr. Maru Arar Siahaan. Dia hakim, lalu dia ikut program doktor di Undip. Saya diminta jadi promotor, ya kan? Nah, saya sudah bilang sebagai promotor, ketua MK. Promotor pula, dia kan anggota mahasiswa saya kan. Tapi kan saya demokratis sama mahasiswa. Dia ngotot bahwa MK itu harus menjadi positif legislator. Gitu. Buat pasal-pasal baru. Iya, saya bilang keliru, enggak begitu. Itu cuma istilah. Itu istilah dipakai oleh Hans Kelsen untuk mengatakan bahwa MK itu legislator juga. Sama dengan parlemen. Cuma dia bedakan. Parlemen itu positif legislator.
sedangkan MK itu negatif legislator. Gitu. Tapi ini ngotot ini, ya kan saya demokratis, ya udah, yang penting you jelaskan secara ilmiah. Nah, saya teken lulus dia kan. Nah, tapi banyak orang berpikir seperti itu, baik yang pro maupun yang kontra. Oh, jadi sebenarnya MK itu berhak juga menjadi negatif legislator itu, Prof. Maksudnya Bukan, nanti atau dulu. positif Nanti legislator? dulu. Oh, belum nanti belum dulu. kelar. Banyak orang yang pro dengan Maru Arar, Ya. Siahaan, bahwa memang harus jadi positif legislator. Tapi banyak juga yang kontra. Ngawur ini MK ini. Gitu loh. Kok jadi positif? Membuat pasal baru. Kemajon. Kemajon. Ya. Dua-duanya keliru. Hah? Keliru kedua-duanya. Nah, jadi kenapa MK itu disebut oleh Hans Kelsen sebagai negatif legislator? Parlemen adalah positif legislator. Ini saya pidatukan di MPR tahun 2003 bulan Oktober. Pertama kali dalam sejarah ketua MK pidato di MPR. Laporan perkembangan, bukan pertanggung jawab, laporan perkembangan kegiatan. Ya kan? Pertama kali dan terakhir. Sesudah 2003 itu, zaman Amin Rais, enggak ada lagi ketua lembaga pidato, enggak ada lagi. Jadi saya yang pertama dan yang terakhir. Di situ saya terangkan, sudah saya terangkan makna negatif legislator itu. Ini sama-sama legislator. Nah, jadi penjelasan begini. Legislator itu membuat norma. Oke? Nah, DPR membuat pasal. Mahkamah Konstitusi mencoret pasal. Maka oleh Kelsen bilang ini negatif legislator, ini positif. Gampangnya begitu supaya gampang. Tapi harus dipahami, dua-duanya legislator. Oke? Apa itu legislator? Membuat pembentuk undang-undang. Caranya bagaimana? Begini. Misalnya ada undang-undang mengatur kalau Anda menuju ke satu jalan Sudirman sampai di jalan Anu, dilarang belok kanan, dilarang belok kiri. Harus jalan lurus. Nah, jadi waktu pertama dibangun jalan ini, itu dilarang belok kanan, dilarang belok kiri. Oke, sudah benar itu. Tapi sesudah 10 tahun, di sebelah kanan ini dibangun rumah sakit. Dibangun sekolah. Lama-lama ini jadi tempat kumpulan orang sakit. Gitu kan? Nah, tiba-tiba sesudah 10 tahun timbul masalah. Kalau ada ambulan, nggak boleh belok kanan. Dilarang oleh undang-undang. Dia harus menuju jauh 1 kilometer. Baru muter lagi. Nah, ada sopir dari ambulan itu mengajukan judicial review. Ini inkonstitusional. Kata si sopir ini. Karena ini menghambat dan ini membahayakan pasien. nyawa. Ini saya udah 2 kali ini, 2 meninggal di gara-gara nggak boleh belok kanan. Kan gitu kan. Oleh MK, oh ya benar ini. Maka pasal yang melarang belok kiri dan belok kanan dicoret. Sesudah dicoret, dia nggak usah ngomong apa-apa nih MK-nya. Muncul norma baru apa enggak? Terbentuk norma baru. Kalau saudara bertemu perempatan jalan, boleh lurus, boleh belok kiri, boleh belok kanan. You tulis atau tidak tulis, pengertiannya kayak gitu. Maka putusan MK itu tidak lain adalah legislator juga. Membuat pasal baru, walaupun tidak ditulis. Oke? Nah, mudah-mudahan penonton ngerti nih. Iya, penting nih, Jadi, Prof. tidak usah ditulis, tapi muncul norma baru atau pasal baru yang nggak ditulis. Kalau menulis norma baru gimana, Prof? Seperti pasal belum masih panjang. Ini tidak ditulis, tapi pengertiannya begitu. Ya. Semua orang harus mengerti bahwa ini ada pasal baru sesudah putusan MK. Sebelum putusan MK dilarang. Nah, satu hari MK di awal-awal itu menjelaskan ini semua di dalam pertimbangan hukum. Jelas gitu. Jadi sesudah ketentuan ini, putusannya begini, itu nanti kalimat pasalnya berubah jadi begini. Misalnya ada satu pasal, 2 kata dicoret. Dengan dicoretnya 2 kata ini, maka bunyi pasal ini selanjutnya akan begini. Nah, gitu. Tapi penjelasan dalam pertimbangan hukum ini kadang-kadang nggak dibaca orang. Orang kan hanya baca kesimpulan dan amar putusan. Nah, lama-lama timbul masalah. Gara-gara
ketidakjelasan ini karena MK masih baru. Maka kita putuskan kalau begitu kita muat di amar. Biar orang baca. Ya, 1, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2, ya kan, menyatakan kata anu dan anu dalam pasal ini itu inkonstitusional dan mulai tidak berlaku lagi. Nah, untuk memperjelas 3 ditambahin. Dengan putusan ini maka pasal yang tadinya berbunyi begini diubah menjadi begini. Nah, maka inilah yang dibilang orang, membuat pasal baru. Jadi positif legislator. Padahal maksudnya memperjelas saja. Nggak ditulis pun sudah ada di pertimbangan hukum. Nggak ditulis pun begitu maknanya. Makanya disebut legislator. Kesimpulannya ini kemajuan apa enggak, Prof? Tidak. Itu dibaca aja di pertimbangannya. Gitu loh. Jadi dia tidak, kalau dibilang dia membuat pasal baru, iya juga. Dan nggak salah, memang begitu. Putusan MK di seluruh dunia itu kayak begitu. Nggak kemajuan. Enggak. Iya, karena MK berdiskusi dengan banyak sekali ahli. Betul. Jadi ini untuk memudahkan, makanya ditaruh di dalam pasal. Nah, yang semula itu di dalam pertimbangan. Kalau para pembuat undang-undang ingin mengubah atau membuat undang-undang baru lagi, ya itu monggo saja. Bisa diadopsi, bisa juga tidak perlu. Maka putusan MK itu tidak perlu eksekusi. Beda putusan tentang perselisihan hasil pemilu harus dieksekusi oleh KPU. Tapi kalau judicial review enggak. Dia sudah jadi putusan MK itu sudah jadi undang-undang itu sendiri. Ya kan? Mengalami perubahan. Nah, makanya dulu saya satu kali ada PP. Ya kan, peraturan pemerintah yang dibuat sesudah putusan MK. Ternyata di dalam PP itu tidak menyebut kata putusan MK. Nah, saya koreksi. Jadi undang-undang nomor sekian ini tentang dalam kurung lembaran negara. Nah, itu keliru. Karena sesudah putusan MK, lembaran negara itu ada perubahan. Jadi undang-undang ini lembaran negara nomor sekian, tambahan lembaran nomor sekian, sebagaimana terakhir telah berubah dengan putusan MK nomor sekian dalam kurung berita negara. Harus kayak begitu. Jadi putusan MK itu ya mengubah undang-undang. Memang itu ya, Prof. Memang begitu. Nah, ada lagi pertanyaan. Gimana, Pak, bagaimana dengan ultra petita? Begini. Sekali lagi banyak sekali yang nggak ngerti termasuk para sarjana hukum. Larangan ultra petita itu mutlak tidak boleh dilanggar. Kalau pemohon minta 10, Anda nggak boleh putuskan jadi 11. Tapi itu larangan mutlak itu berlaku untuk hukum privat. Hukum administrasi menyangkut kepentingan privat, hukum perdata, hukum bisnis gitu. Jadi mintanya 10, kasih 13 nggak boleh. Tapi dalam hukum pidana boleh, walaupun istilahnya beda. Misalnya jaksa menuntut 10 tahun, oleh hakim 15 tahun. Boleh. Itu hukum publik. Nah, bagaimana kalau hukum tata negara? Jadi begini, sejarah larangan ultra petita itu ya ada kaitannya dengan sejarah judicial review MK. MK lahir tahun 20, tapi sebelum itu ada putusan bersejarah di Amerika. 1803 sangat terkenal, yaitu perkara Marbury versus Madison. Jadi Marbury itu Marbury itu ketua Mahkamah Agung. Nah, James Madison Mensesnek. Nah, jadi Marbury itu hakim perdamaian yang diangkat oleh presiden tapi belum sempat dilantik. Nah, jadi sesudah John Adams dikalahkan oleh Thomas Jefferson menjelang pelantikan presiden, ini John Adams ini ya maklum itu awal abad 19. Politik Amerika juga masih kampungan. Dia ngangkatin teman-temannya banyak, diangkat jadi sama Johnson gitu loh. Termasuk ada 7 hakim, ya namanya Judge of Peace. Nah, termasuk salah satunya Marbury. Nah, Marbury ini sudah di-SK-kan. Kepresnya, komisioning sudah diteken oleh John Adams.
Tapi besoknya begitu pelantikan Thomas Jefferson lalu James Madison sebagai Mensesnek itu ke White House, dia ini candanya masuk di mejanya presiden tuh numpuk surat. Pas diperiksa, ada kepres pengangkatan hakim perdamaian Marbury. Jadi diperintahkan oleh nggak usah dikasihin, udah dibakar aja, gitu, di-dep aja. Karena menurut undang-undang itu yang namanya keputusan presiden baru sah kalau sudah diserah terimakan. Kalau belum diserah terimakan, belum. Ini bisa kita koreksi. Jadi James Madison kemudian menjalankan itu nggak diserahkan. Nah, sedangkan hakim perdamaian ini sudah tahu, udah diteken, mana SK saya diminta nggak dikasih, gitu loh. Nah, jadi dia mengajukan judicial review. Dari situlah. Nah, kebetulan ketua Mahkamah Konstitusi ke Mahkamah Agungnya namanya John Marshall. Yang John Marshall itu mantan Mensesnek di zamannya John Adams. Jadi agak kampungan nih kasusnya nih, ya kan? Jadi ini konflik kepentingan. Mantan Mensesnek ini sebelum tamat selesai ini pergantian presiden diangkat jadi ketua Mahkamah Agung. Lalu yang ini jadi hakim lapor. Kasus kayak gitu belum pernah ada. Maka dia lapor ke ketua Mahkamah Agung mengajukan perkara ditangani sendiri juga oleh John Marshall. Nah, yang dituntutnya apa? Minta commissioning, minta kepres. Permintaannya tuh kepres. Tapi apa yang diputuskan oleh John Marshall bukan commissioning, itu nggak dikasih. Permohonan dari para pemohon itu nggak dikabulkan. Tapi yang dikabulkan yang lain. Ialah undang-undang yang menentukan bahwa sahnya kepres kalau sudah diserah terimakan itu dicoret, dihapus karena dianggap melanggar konstitusi oleh John Marshall. Jadi sejarah pertama kali judicial review dalam sejarah umat manusia kasus ini. Madison versus Marbury versus Madison, dan ini juga sejarah ultra petita banget. Putusan yang paling ultra petita dalam sejarah ya ini sejarah judicial review. Karena itu larangan ultra petita nggak berlaku di MK. Itu di pengadilan negeri, pengadilan agama. Ini bagus juga ya. Ini buat kita semua nih jadi buat Anda nggak perlu jadi sarjana hukum lah nih. Ini dengerin podcast sama Prof. Jimli aja udah ngerti nih jadi hukum tata negara di Prof ya. Jadi sejarah larangan ultra petita yang paling keras ini. Yang ketiga bahkan sejak Mahkamah Agung membuat putusan yang ini, yang namanya Presiden Thomas Jefferson ini dia terpilih 1801. Kasus ini putusan ini 1803. Jadi periode pertama dia itu 2 tahun. Tapi dia terpilih lagi. Maka selama 2 tambah 4 tahun, 6 tahun masa pemerintahan Thomas Jefferson, salah seorang presiden yang paling diakui bersejarah di Amerika, paling baik. Maka selama 6 tahun, setiap kali pidato mengenai hukum dan konstitusi, pasti maki-maki Mahkamah Agung. Karena dia bilang, Thomas Jefferson, dia bilang, saya ini the framers of the Constitution. Saya ini ikut merumuskan. Kalian itu ngerti apa? Kalian ini nggak dipilih oleh rakyat. Goblok-goblok nggak ngerti gitu loh. Marah-marah terus. Nah, jadi selama 6 tahun ada ketegangan antara Mahkamah Agung dengan Presiden. Oke? Nah, tapi dampak lebih jauh adalah ketegangan ini menyebabkan Mahkamah Agung itu jadi berpisah jalan, jadi independen. Sebelumnya Mahkamah Agung Amerika itu di bawah ketiak presiden. Karena ketua Mahkamah Agung diangkat oleh presiden. Jadi ini blessing in disguise juga. Blessing in disguise. Jadi sejak itu berkelahi terus, enggak teguran, ya habis dibodoh-bodohin melulu, ya kan? Nah, sesudah era Thomas Jefferson muncullah teori independence of judiciary sebagai pengimbang demokrasi libertarian. Nah, jadi teori larangan ultra petita, teori judicial review, kemudian teori independence of judiciary mulai dari kasus ini.
itulah kita berterima kasih juga pada terima pertarungan kasih. ini Prof. Kita jadi nikmati. Jadi kalau bertarung-bertarung itu biasa. Nah. Di mana-mana begitu. Jadi sabar aja.